bahwa ini tugas besar. Hanya kadang-kadang kita tidak merasa ini tugas besar karena gajinya kecil. Padahal tugas besar itu tidak ada korelasinya dengan gaji. Banyak pekerjaan kecil gajinya besar, banyak pekerjaan besar gajinya kecil. Tapi sebenarnya yang namanya gaji itu memang harus kecil. Karena kalau besar gajah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa alhama quluba ulamaihi biahkamih. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Sayyidil mursalin wa khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila qiyami sa'atih. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama, segenap jajaran pengurus cabang banom-banom yang hadir pada kesempatan hari ini, segenap yang mulia yang duduk di depan. Saya bisa bertemu dengan Kiai Wasid, saya bisa bertemu dengan Kiai Rifai Hashim, saya sempat bertemu dengan Kiai Soleh yang sudah soleh sejak lahir, Kiai Sukri, dan semuanya segenap pengurus ranting, atau mungkin juga ada yang sudah anaknya ranting. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selamat dan sukses di dunia sampai di akhirat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pertama tentu saja kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala yang sudah kita terima dari Allah berupa nikmat, baik diminta atau kita tidak memintanya, tapi karena Rahman dan Rahimnya Allah kita diberi. Termasuk juga saya bersyukur karena saya datang ke tempat ini sudah tidak terlalu terlambat. Saya sudah berpikir jam setengah 11 saya sampai hampir jam 11 sudah sangat terlambat. Ternyata masih sambutan, dan itu berarti tidak terlalu terlambat. Mohon maaf saya tidak bisa mengungkit itu dari awal karena satu dan lain hal yang sebenarnya tidak bisa ditinggalkan. Cuma karena kop suratnya NU saya tidak bisa untuk mengatakan tidak. Seandainya yang datang Eko saja, tidak ada NU-nya, saya sudah bilang tidak bisa saya kalau hari Selasa. Bapak dan Ibu semuanya, agak sulit saya sebenarnya menghubungkan antara Maulid Nabi dengan Hari Santri, apalagi ditambah dengan guru. Tapi karena memang sudah maunya begitu, saya berusaha untuk meraba-raba apa ya yang bisa dihubungkan dari Maulid Nabi, Hari Santri, dan guru. Ternyata di permulaan Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis. Saya sampai sekarang karena ingin menjadi murid, karena mau menjadi guru berat, apalagi menjadi ulama. Sampai sekarang masih menyempatkan diri untuk ngaji Ihya kepada yang kita hormati bersama Ketua Rois Suriah PCNU Sumeneb setiap hari Rabu siang. Di permulaan Ihya itu Imam Ghazali mengutip hadis bahwa suatu ketika Rasulullah keluar dari rumah. Sebagian ulama mengatakan keluar menuju masjid. Di Ihya itu tidak disebutkan keluar kemana. Tapi sepertinya
Saya yakin Rasulullah tidak keluar untuk kampanye menjelang 2024. Di situ lalu Rasulullah bertemu dengan dua kelompok orang. Yang satu sedang berkumpul untuk berdoa bersama. Yang satu kelompok orang yang sedang mengajarkan orang lain tentang agama. Rasulullah lalu bersabda, amma haula'i fayas'alunallaha subhanahu wa ta'ala insya'ah a'tohum wa insya'ah man'ahum. Mereka-mereka yang berdoa itu ya baik, mereka mohon kepada Allah, ya kalau Allah mau, Allah memberi, kalau Allah tidak mau, ya tidak diberi. Amma haula'i, kelompok yang satunya lagi, fahum yu'allimunan nas wa innama bu'ithtu mu'alliman. Saya diutus untuk menjadi anggota pergunu. Terjemahan Nahdiyahnya begitu. Saya diutus untuk menjadi muallim. Ya kita semua sama. Maka jika Rasulullah guru, berarti kita mengikuti jejak Rasulullah sebagai guru. Allahumma shalli. Yaitu artinya apa? Maulid kita belajar tentang kehidupan Rasulullah, dan pergunu ya guru, berarti kita melanjutkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya dari itu saya menemukan kaitannya antara pergunu dengan Maulid Nabi. Ternyata ada, karena Rasulullah adalah guru yang sebenarnya. Sementara kita adalah guru yang ingin menjadi guru yang sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan begitu lalu fa'adalah Rasulullah ilaihim wajalasah ma'ahum. Ternyata Rasulullah bukan hanya mengaku dirinya sebagai guru, beliau lalu bergabung dengan orang-orang itu, dengan orang-orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Fajalasa ma'ahum, Rasulullah duduk bersama mereka. Nah itu artinya adalah bahwa tugas besar Rasulullah adalah mengajar, dan kita dengan mengajar melakukan sebuah tugas besar sebagaimana diemban Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Maka dari itu tadi sudah disampaikan oleh Kiai Wasid, itu sebenarnya intinya. Saya hanya tinggal menambahkan sedikit-sedikit bahwa ini tugas besar. Hanya kadang-kadang kita tidak merasa ini tugas besar karena gajinya kecil. Padahal tugas besar itu tidak ada korelasinya dengan gaji. Banyak pekerjaan kecil gajinya besar, banyak pekerjaan besar gajinya kecil. Tapi sebenarnya yang namanya gaji itu memang harus kecil, karena kalau besar gajah namanya. Tidak ada gaji kecil tuh, yang besar gajah. Tapi saya sangat senang ketika berkumpul dengan para guru, ketemu dengan orang-orang ini, karena saya tahu mereka inilah orang-orang yang berjasa besar kepada umat manusia. Besarnya jasa guru ini juga ditegaskan oleh Rasulullah, karena kita ini mendapat doa khusus dari Rasulullah. Apa doanya? Rasulullah pernah bersabda, ala khulafai rahmatullah alaihim. Ala khulafai rahmatullah. Mudah-mudahan orang-orang yang meneruskanku itu mendapat rahmat dari Allah. Khulafai, lalu sahabat-sahabat bertanya, man khulafauka ya Rasulullah? Penerusmu itu siapa? Penggantimu itu siapa? Alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimuhan nas. Ini pekerjaan kita. Orang yang menghidupkan ajaranku dan mengajarkannya kepada manusia. Siapa yang paling mengerjakan tugas ini kalau bukan guru? Nah ya ini kita ini oleh Rasulullah mendapat doa khusus, makanya jangan main-main dengan guru. Ini orang yang mendapat doa spesial dari Rasulullah. Apalagi gurunya guru NU. Kenapa? Ya karena kalau guru NU jelas alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa mim ba'di. Siapa man khulafa'ukah alladzina yuhyuna sunnati
wa yu'allimuhan nas. Ini kita semua adalah orang-orang yang melanjutkan tugas-tugas Rasulullah, dan tugas Rasulullah adalah tugas besar dan tugas maha besar. Rasulullah menjadi mulia karena Rasulullah mengajar. Rasulullah menjadi Rasul karena Rasulullah mengajar. Karena jika tidak mengajar, dia bukan Rasul. Lalu kita apa? Kita orang-orang yang melanjutkan tugas besar Rasulullah, sehingga oleh Rasulullah didoakan ala khulafai rahmatullah. Mudah-mudahan rahmat diberikan kepada pelanjut-pelanjutku, pengganti-penggantiku. Wajar kan kalau ditanya, sahabat penasaran, siapa yang disebut pengganti? Siapa yang disebut pelanjut? Sampai oleh Rasulullah, mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah. Kalau Rasulullah yang sudah bersabda begitu, kalau Rasulullah yang sudah bersabda mudah-mudahan, tidak ada ketolaknya. Salah satu rahmat Allah adalah guru yang sekalipun tidak ada gajinya, ataupun kalaupun ada gajinya kecil, tetap eksis, tetap ngajar. Kenapa? Karena rahmat Allah selalu bersama mereka. Hanya mungkin guru-guru yang tidak ikhlas saja yang tidak mendapat rahmat Allah. Sehingga karena itu rugi kalau kita menjadi guru tidak ikhlas. Mau ngarep apa? Ngarep bayaran terlalu kecil, kan rugi kalau tidak ikhlas. Nunggu impasing masih berapa tahun? Atau impasingnya yang tidak sampai di akhirat tadi, impasingnya di surga. Nanti biar orang-orang yang sudah mendapat impasing di sini akan menyesal di surga. Tahu besar begitu impasingnya di surga, saya tidak minta di dunia. Oh ternyata kok besar begini yang impasing yang di surga. Punya kamu sudah dipotong karena sudah diambil di dunia. Jadi nggak main-main jadi guru itu ternyata. Dan itulah yang kita pelajari dari para kiai, dari para ulama di Nahdlatul Ulama. Kalau kita dengar ceritanya bagaimana Kiai Maimun Zubair, yang di sini Maimun non Zubair. Biar juga jadi kiai, mungkin ayah saya bercita-cita begitu, diberi nama Maimun. Kok semua yang Maimun itu namanya jadi kiai semua ya, Bu? Jadi saya lalu diberi nama Maimun. Alhamdulillah tidak jadi nyai. Jadi kiai ngakek, pinter burung. Sehingga lalu Kiai Maimun Zubair itu kalau ngajar bulan puasa, habis subuh sampai jam 11 siang, non stop. Habis subuh sampai menjelang maghrib, habis tarawih sampai jam 11-12. Setiap hari di bulan puasa. Itu mengajar. Dan tidak ada orang yang ngitung berapa jam pelajaran itu. Dan tidak ada impasingnya itu. Ngajar saja terus. Kenapa sampai sesemangat itu? Karena beliau tahu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Tidak main-main. Dan ini pekerjaan terhormat. Karena ini adalah pekerjaan Rasulullah dan tugas utama Rasulullah. Muntati guru si ongkuan pas kita masuk swarga jala sambung dak iya ben Rasulullah. Ini kerantai pun tepak nih kejayapun Ki Holil As'ad. Rasulullah mengajar ini itu pasti ke surga. Saya sudah menyambungkan rantai dengan membantu Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah. Pekun depan ke surga ki ya jala konjon rantai masuk ke surga. Ya bahwa bek mabe ya mutemu si penting surga. Makin lenang tanian kor swarga. Makin masukkan dalam neraka. Mulai tangke masuk ke dalam karena amal sekoni. Tapi saya guru, justru kamu guru, silahkan masuk ke surga. Kencak lem ke dalam. Apa? Amal sekoni, tikal makin keluar, pokoknya swarga. Tak kira suami nang kantor. Bapak Ibu yang saya hormati, maka karena itu saya selalu terkesan dengan orang-orang yang menjadi guru, yang memilih profesi menjadi guru. Seperti yang dikatakan Kiai Yosid tadi, ya inilah orang-orang yang paling berjasa dan inilah yang menentukan peradaban dunia. Saya teringat guru MTS saya bercerita, Pangeran Naruhito ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, sudah habis Jepang,
Sudah tidak terhitung berapa ratus ribu jiwa yang meninggal. Apa yang dia tanya pertama kali? Tinggal berapa guru yang tersisa? Tinggal berapa guru yang masih hidup? Yang ditanya bukan tentara dalam situasi perang, tapi guru. Karena Jepang akan membangun peradaban baru setelah kehancurannya, dan itu adalah titik tolaknya adalah guru. Kalau orang Jepang saja berpikir begitu, kenapa kita tidak berpikir begitu? Mereka tidak berpikir pahala, kita sudah punya pahala. Sudah berpikir ada surganya, kenapa tidak sekuat itu berjuangnya? Kenapa mikirnya tidak sampai ke situ? Pekerjaan kita adalah pekerjaan besar dan pekerjaan kita adalah pekerjaan terhormat. Termasuk saya juga memilih menjadi guru. Memilih dengan sadar, bukan karena terpaksa, karena nyalekah tak nemu benda. Ndak, memang akan memilih menjadi guru. Sebagian karena terpaksa, tidak apa-apa, itu terpaksa yang baik, karena aradna syai'an wa aradallah syai'an wa ma aradahullahu khairun. Kita mungkin ingin menjadi apa, tapi Allah menjadikan kita ini, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah itu yang lebih baik. Mungkin kita ingin jadi ini tidak tercapai, itu sebenarnya tidak baik, karena yang lebih baik Anda menjadi ini. Gula tahu terus dia dukun penambahin kata, karena apa? Modal sekoni hasilnya banyak, bahkan mungkin tahu saben dah sapa orang namun berdesa berprofesi gini. Dilanjutkan itu, kalau perlu bentuk organisasi ikatan dukun Nahdlatul Ulama. Persatuan Dukun Nahdlatul Ulama. Gula pernah bercita-cita gini, karena apa? Mak nyaman kelakuan ngariar ya. Langsung punya anggota nama sih. Karena kakak ipar gula juga jadi seperti itu. Gula ngambil saki mak nyaman, jareng aing ngak nih keteloy bobah jual sekedebu. Apa di berem? Apa jadi? Mon sakardos gini kak. Mak nyaman mak kita ada impasing gitu. Tak usah jalan kakak emah, tak tahu juga semakin panas. Tapi ternyata gula lalu datang ke family saya yang jadi seperti itu. Torena kak gula ajarin. Bana pelek. Iya pada terogi, mau keton nyaman nggak gini. Aja jaban seroban diberi besen. Anapa mang gula ngucap aja jaban seroban? Kakak gula nih kak tuan. Beda orang andi sape, ngobu sape, tak kelema buduk lako koros, nyabis ke kiai gini. Padahal kiai ini tak ngobu sape. Tanyain sape. Terus kini kah neng kaju nasi di lauk kasa. Bayu pungkana nikah, ikut temu. Teng mulai tamu ya gula tanya. Kini kepungkanan apa mak gula ki bro eding iku? Waban gula. Gula tahun ningki ya iku. Gula kun pernah eding jak beda pungkanga nikah. Keng gula tahun ning kepungkana. Bembian mak pangku jak senikah. Ya selamat tahun jolok lah. Can gula, aja jabun seroban diberi bese. Gula aja jadul bener, kadang teken reken. Toren apa gula ajarin? Beliau lalu bilang, pon, empian ngajar baik. Munkun kelakuan ngakdin gula nih kita usahanya banyak orang. Ketibi bisa melayani banyak orang, keng mun guru butuh lebih banyak orang. Dan itu lebih terhormat di hadapan Allah. Jangan. Gula kun napa mun kun ngucak gini kita kun bek tebek kan. Engki pak lah tepak ya tepak, tak tepak kita tepak sini kan. Apa bek tebek kan ya. Engki gula pas kor ngucak, apa mak gula kor ngucak?
gula malam pun malam gula pun nyoon ke Allah. Ya Allah, saya mau datang orang kakak dinto kan ajunan. Duan dukon nih kak. Pon, nih gula guna cerita gini kebuni ijazah ini. Deki pasien namanya Ibri Impian Pahjon Sara menurut nih. Gula doa ke Allah jadi pun lemah. Ya Allah, saya mau datang orang kakak dinto kan ajunan. Orang gak ada itu tanya mun teh jawab tak mulai. Iki ngereng beriin abtina jawab nah. Mun bereng tanya nikah abtina jawab dak remah. Beriin abtina jawab nah. Si mendatang kan ajunan, esro jawab ke abtina. Sakapina dari ajunan. Tetapi bangki bah gula bah, ya selalu ajar colok bah jawab. Karena gula pun mesen kada ke Allah, pokoknya jawaban langsung dari Allah. Karena mun gula mikir, kini ke berarti dari pikiran gula. Mungkin salah. Mun pas langsung jawab, kini dari Allah pun. Gula mari mesen malam mah. Setelah tahu saya mikir, tapi lalu dia jangan ampon. Kantaan apa tadi dukun sambil tadi guru. Jangan gula. Gula pakun ngajar, keng gula bisa dukunin. Ampon. Apa? Nutup sekolahan. Mak takar mau nutup sekolahan. Gula pun mare. Gula kempon kare kadung nih kayu. Ini kayaknya habis dan anu pak. Andi bagian ngacer mang kata pon siap. Datang orang. Assalamualaikum kiai. Dulu apa ki? Anak abdi no mulai malam semalam tak gitu tedung kiai. Pasti nak agi ngacer jangan pun tak gitu tedung mulai malam. Mungkin kita longku pon. Apa ki? Ingin lagi ayah yang berterus bagi pon. Mulai tamu situ. Datang boleh situng nak. Situng nak. Anu kak dinto kiai abdina orang tua kak dinto ngamar ampun kritis nyu anak orang tua lagi kritis roh bagi tina agi ya tojo boleh muntakar kata lo orang ya murid mangken tina agi 15 menit hilang mun pas guru terlambat empon empian mencet ngajar bayi jatuh di dukun nutup sekolah nampian tak tadi ngajar tuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ya itulah guru. Karena apa? Ya jepon kakak gula betapa besar manfaatnya menjadi guru karena kenikah nantuaki orang dan orang itu di hatinya. Maka kalau kita berbicara tentang peradaban, maka harus berbicara tentang manusia. Lah kenikah sepahcan Imam Ghazali, anak pemak guru kini kamu jah pola nah guru nih kang ngajarin. Orang yang biasa ngajarin karena di ilmu ya kocak ulama tepak nih kapon Nahdlatul Ulama sini kapon pon bedeneng NU kapi napa boleh jadi pengurus berarti kini kah ulama kapi pon mak beda pengurus Nahdlatul Ulama beni ulama mun beni pengurus kan kun nuro ulama laulal ulama laka lasoron nas mislal bahaim jaipun Abdullah ibnul Mubarak sebagian mengatakan berasal dari hadis. Debuipun Imam Ghazali melanjutkan penjelasan Kak Dinto bita'limihim yukhrijunan nasa min haddil bahimiyah ila haddil insaniyah. Kalau ngajar orang nikah para guru membuat manusia dari level kebinatangan menuju level kemanusiaan. Semembuat kita menjadikan orang-orang itu manusia adalah karena kita mengajar dan yang mengajar itu adalah guru. Tapi orang nih kamu tidak ngajarin, embi kapi. Orang tua nak ada sama tak ngajarin, tolos jadi binatang. Setidaknya orang yang berkarakter binatang. Pun ngajarin, pun pas sekolah, pun pondok kadang karakter binatangnya masih tersisa, apalagi tidak diajari. Nah itu makanya kata Imam Ghazali, bita'limihim dengan mengajar mereka itulah para guru, para ulama terutama membuat manusia keluar yukhrijunan nasa min haddil bahimiyah dari level kehidupan kebinatangan menuju level kehidupan kemanusiaan. Dan kalau sudah menjadi manusia itulah hidup yang berperadaban. Makanya kampanye PBNU fikih peradaban. Nah, kita akan membangun peradaban harus membangun manusia. Karena apa? Manusia kalau tidak dibangun tidak menjadi manusia. Dia akan menjadi binatang dan binatang itu tidak berperadaban. Karena kita sudah mengaku manusia, maka jadilah
makhluk yang berperadaban. Karena sifat aslinya manusia itu adalah berperadaban. Ibnu Khaldun mengatakan al-insanu madaniyun fit tab'i. Sifat dasar manusia itu berperadaban. Keng mun tak dididik, kalau tidak diajari bagaimana caranya menjadi manusia, manusia itu tidak akan menjadi manusia yang berperadaban. Dan itu yang membuat mereka berperadaban adalah para guru. Cuma kadang-kadang kita menganggap pekerjaan kita ini sepele. Pekerjaan kita adalah pekerjaan kecil. Kalah dengan pekerjaan anggota DPR, kalah dengan pekerjaan para pejabat, gubernur, bahkan presiden. Apalagi seperti yang disebutkan tadi, dengan bayaran yang kecil. Sehingga kita mengecilkan pekerjaan besar kita. Cereng kok kun guru diniyah, salah guru diniyah nang kampung, murid dah keteloh. Bah, Pak Karno itu hanya minta 10 orang untuk mengubah dunia, mun keteloh nikah mau mengubah Indonesia pun. Oh jangan sepelekan. Siapa tahu murid itu presiden lalu dia memberikan kebijakan-kebijakan yang revolusioner dan transformatif. Bapak detik temu gini kah orang yang pakai gun keteloh, gula sampai makin banyak gula ngajareng ke seorang. Mbian akan mengeluh polan murid sekoni, cek gula ngajareng ke seorang. Setelah senikah, ya benih neng sekolahan, mau temu beda anak orang datang tak tahu anak siapa. Kanca benih, boleh juga benih, temu datang abdina terus ngaji ya. Ngaji apa lagi? Ngaji nikah. Bila gini, ajunan sebisa bila. Bah, bembian sebisa jangan gula. Ngireng ajunan, pokoknya bila bayar abdina sebisa, ajunan sebisa. Sera sing ngaji abdina, bereng sera ketibi. Ari anan sapa jangan. Tapi terus darah mah, kipon. Ben lem kemis, kol 10 malam. Ari lesan misan pada tak genan ari lem. Sing ngaji tak gena, sing ngaji tak gena lagi ya bu. Orang bajan teh dengar wabah ngaji deh bu. Tapi tikal pon nikah titipan Rasulullah. Nikah umat Rasulullah lagi makai ketibi ini. Maka mpian kita semua melihat para murid itu jangan lihat ini siapa, tapi ini adalah titipan Rasulullah. Aja tang umat kia, marah aja raki. Engkau yang letak nang tunyi sing ngajar netibi. Kini kesekocak ala khulafai rahmatullah. Mudah-mudahan kepada orang-orang yang meneruskan tugasku dilimpahkan rahmat oleh Allah. Jangan dilihat berapanya, jangan dilihat lembaganya. Imam Zubair juga lagi-lagi mengatakan seperti Syed Abu Bakar bin Kitohir. Abdi kiai agak bayar pondok, nyabis kayak Maimun. Apa dah buna? Pondok ini ketunya ngajar ini ke akhirat. Tetapi kedepankan ngajarnya bukan kedepankan pondoknya. Pondok ini ketunya. Makin dia pondok muntah ngajar sini kalau maksudnya. Kini ke urusan tunya gini kan. Tako ekoca alladzina yakuluna dunya biddin. Tako mi ucap gini kan. Orang yang ngalak keuntungan dunya dengan agama. Ngajar nih ke si akhirat. Sehingga saya berpikir ngajar yang seorang, kedua, keteluh, kampahkan berapapun, sepenting ngajar saya bitong benih murid berempat. Engke mun laporan ke Kemenak usaha temu cek murid berempat. Thank you. Usaha catat gini cek murid berempat. Sehingga sebagian oknum lalu karena murid sekondi usaha tambahi. Sebagian oknum tetang ke gula. Mak tahu ajarita tibi. Mak ajarita kilebur jangan. Lebur tibi jangan. Tapi akhirnya ya sudahlah, gula ngajar bain. Kenapa? Karena melihat murid itu sebagai titipan umat Nabi Muhammad. Dari mana itu? Para kiai mengajarkan begitu. Eluk gulu nikah, kiai ada buaki, cek nulaan santre, sapa bayi dan munduk bila bayi. Karena beda ternyata gula tahu ketemu pas gula sempat atunging ben kiai.
orang munduk perak totopan. Lah perak totopan bagi munduk apa? Mata munduk awal tahun nunggu. Kak Din tuh maitre maci ampon perak totopan. Apa kata beliau? Cek nolaan santre. Bangki tapi kan pun perak totopan. Aji ya umat Nabi Muhammad kia. Aji ya senyam beda enak benereng tuan nah. Rasulullah ji sengat rakida enak ya tang umat belein. Bingkok besora beli dah ya. Arwah mun kiai. Spiritualitas guru begitu melihat muridnya ini umat Nabi Muhammad. Sengat terakhir Nabi Muhammad benih orang tuan na benih. Maka kita ya terakhir yang tuan hari sengat terakhir Nabi Muhammad. Kan banyak kan red murid sikun mangkat nerok kanjana. Terutama si guru-guru langgar nih. Anan sabar ibu. Temu datang temu ngampong ngaji sini kan. Aji ya Nabi Muhammad sengat terakhir senika. Lagi ini kemun Kiai NU, maka pergunu ya begitu juga sama semangatnya. Arya umat Rasulullah kapi meler sini kan. Cacat umat Rasulullah cacat budak-budak Abu Jahal kia. Hari mungkin si versi milenial dia. Macam meler orang kuari sapa sini kan. Mungkin meler ngak mangkenan tak kira berdasi meler ngak murid Nabi Muhammad. Di masih pah mati na guru na ruang. Paling kan kuncengkal mun murid mangken. Bahamun bah murid Nabi Muhammad tengkula pon cerita nah daerah Nabi Muhammad disiksa dan diancam. Takare tondung. Kini ke murid ke guru kan. Romana he pas kotoran tepana bojong itu taen celatong. Murid cap napa mun ngak gini kan. Bo enteng mungkin murid mangkenan. Pas mau mengeluh kan, ya Allah mak tang murid dah iya. Kayaknya Nabi situ di guru ngajar lebelen tibi umat orang-orang terdekatnya. Begitu bermusuhannya. Sehingga beda santrinya bis kaki As'ad Allahumma gfir lahu. Jaipun orang yang benda besar. Nyabis da remah. Duh da remah kak dintu kiai. Mak masyarakat abdina. Jarang abdina kun ngajarin tentang ngaji nang amper. Pon iojug ekotep. Mak pas ketika dintu rakyat abdina. Maksudnya minta dukungan moral. Polami bah beri ijazah. Iya bah laban. Ngami bah kuah. Pon apa dah pun ki As'ad. Iya mun teti kiai tanda ke moso jong perempak langgar tondong santrena. Erek kan teti kiai re nyaman apa? Aja kun kiai Nabi Muhammad lambai paten nah bantar yang kun ketep roman nah. Lemang geluh dah iya Nabi Muhammad tak ngeluh bah ngojan rosaki umat perjuangan Nabi Muhammad dari dim aja. Tengingak-ngak gini kela. Lah keton la sabar boleh ngabasaki murid meler sini. Keng mon koplau-klopai ke gini kah? Cermet boleh sini kamu. Oh cok saking kira-kira teh laban pandon tampeleng di sini kamu. Keng teko perkara aki keng. Bah kok cak kekerasan terhadap anak itu. Datang Komisi Perlindungan Anak. Jadi kalau Nabi Muhammad saja seberat itu, kita yang hanya sekecil ini tantangannya, lalu mengeluh tentang murid ler-meler. Tapi juga ini yang kita ajari, yang kita pelajari dari para kiai. Gula beda kiai helu-helu nih, kasih tak kenceng nundung santri. Apa? Cereng santri jetang anak ki, ya dupah mak pah beda anak itu nundung ada ya. Anak-anak ketipun apa kak itu? Pas bagi tang doa ke anak tibi ben ke santri padeh karena sakapin tang anak kapi. Lagi ini ke gurunya mana? Ini ke anak pameleren itu Allah mak pah nundung anak tibi deki mun pah itu nundung kita ring pah jen sarap. Jen sampai si mainga amun pah keluar dari pondok tina lah sebab dina pelahin bayin mi nular ke si lain. Kun sini kam. Allah aja tundung. Anak apa? Anak tibi petoro na Rasulullah. Tinggal pikir tinggal ngejak petoro na Rasulullah gini kan. Pasti jaga bener sini gajak si petoro Rasulullah. Kanca tibi petoro sape jaga. Orang mengedu sape kasa? Pakanin, iuan, kancing lah bengemi kicok maleng. Gini kasih petoro sape. Ben si amatoro orang biasa, nik si amatoro orang ben si amatoro Rasulullah.
Nika yapsen ben Rasulullah sapaan lambak sing ngajar tang umat ya marada nak polong. Abdina perguno semendep ya denak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ba mun tak ngarep gini kana apa? Ada dia guru. Jual pentol bae mun daripada nyari penghasilan. Beraja yang jual pentol enten nih kongguan. Gula yang pun letak aduk kare kocak kiai saya jual pentol. Bedekan cak cerita aku lihat burung polana ajual pentol penghasil na benar sengang atau sebu neng daerah Sumendam neng daerah kota nih kan dadang ngejak aku lihat enten gula pon burung tak aku lihat apa punan dia kelakuan jan jual apa ben jual pentol sengang atau sebu om seda ben bulan beda sing ngejak ben minggu dibudi meningkat gula penare 200-300 ya hilang mun kun penghasil guru dari rumah awak jual pentol deki teng lebennya saya jual pentol ke apa persatuan dia persatuan pedagang pentol Nahdlatul Ulama legini kita guru sehingga pekerjaan mulia ini benih kun ekatunging cek nikah kelakuan mulja Rasulullah benih kun doaki paring na rahmat sampai Rasulullah ada buaki orang sing ngajaraki kebagusan nikah oleh Allah akan diberikan rahmat yang melimpah dan dimohonkan ampunan oleh semua makhluk yang ada. Innallaha wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hattal hut fil bahri wan namlah fi juhriha la yusalluna ala kulli muallimin nas al khairah. Allah akan memberikan rahmat malaikat dan semua penduduk langit dan bumi, semua binatang, bahkan ikan yang ada di laut dan semut yang ada di lubang-lubangnya memohonkan ampunan untuk semua orang yang mengajarkan kebaikan. Pasir sing ngajarake kebagusan mun benih guru. Orang yang seistiqomah sebenarnya ngajarake kebagusan mun benih guru. Paling kundeng kadang mun benih guru. Mun guru cek lakon nari benare. Leni kayaknya nak sepora ben sebadan makhluk ben sebadan malaikat. Artinya guru-guru ni mungkin oleh sombong, mun oleh bekcangkolang sekoni, mun engko santai mun kuntusah bersinyo nak sekolah. Tak usah maja istighfar tibi, mungkin oleh sombong. Mungkin oleh bek angko, mungkin oleh bek cangkolang sekoni. Mun lah sebadan malaikat nyo nak sepora kan beres. Kamu beda malaikat nyo nak sepora wah terima. Pakuni terima janji Rasulullah sahabat bae sing ngajarake kebagusan sebadan makhluk dari bumi sampai ke langit nyo nak sepora. Santai kan tadi guru. Terus ini kini nang tenang. Maknya mandai jadi guru cet nyaman karena nikah kelakuan mulja, nikah kelakuan berat, nikah kelakuan Rasulullah. Kalau Rasulullah mau disebut menjadi Rasul adalah profesi, maka kita sama dengan profesinya Rasulullah. Karena kegiatannya menjadi Rasul itu adalah mengajar. Innama bu'ithu mu'alliman. Saya diutus untuk menjadi guru. Cuk saking bedemangken Rasulullah kan itu mustasar perguno. Kita satu organisasi. Maaf Rasulullah NU bahkan sekoja Nahdlatul Ulama ini kan ahlus sunnah. Besi ahlus sunnah ini kesera. Oh iya kita. Karena orang-orang yang konsisten mengajarkan sunnahnya Rasulullah kini kah ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah pan punya seko ngako ahlus sunnah an-nahdiyah. Nah sini kah. Male seko ngako kini kah temu cek lain. Ya beda remaja orang ngaku-ngaku ya bahaya larang aja kun ngaku tigel pun nisar sini. Masa orang yang coba ngaku genteng bahtek bagi polan si coba. Selajat lah orang yang coba kun ngaku akan tak bagi ya sini kau. Empon kita toleran dengan mereka. Nisar sini. Orang miskin ngaku soki bahtek bagi jejat lah miskin ngaku soki tak bagi. Tigel pon sini.
Sepenting nikah, kita tahu nikah orang kun ko ngakoh ahlus sunnah tapi bani ahlus sunnah ungguan. Alaikum bisunnati. Siapa alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunahan nasi. Ya kita ini kan. Ya perkara bedereng gulakan ahlus sunnah kipon. Tapi empian ahlus sunnah senikah. Itu bendin gula nah dia. Din pian benih sini pon. Ahlus sunnah yang kita nembian pon. Terus ada remang kita ada remang. Berarti masuk surga. Kibang kimun surga gini kan. Keng mun tak dereng dalam melarat. Erekan pakai surga tidak dereng dalam mah. Serah Rasulullah. Lekini kering dalam surga gini kan. Masuk ben-seroban lo kan lo Rasulullah kada kan mesti senikah. Mereka Rasulullah ki ulama sejak nerosaki Rasulullah. Lah mereka ulama ini kapah perguno. Mangga nampon jambu tadi guru apapun yang terjadi. Kecuali pon kiamat laku mbian ku laku ki ngajar karena kiamat bebenar-benar. Dan tegang matur saya tegang ke Jakarta. Tak nutup sekali Pak, wonten. Berarti si nutup nanti kiamat. Bagi kiamat kulaku ki muka. Kita jadi guru, masuk terus sampai kiamat kulaku karena kiamat benar-benar. Nisar kamu murid mi berdesik ke sangwa ke akhirat pun tak balin setiap ada remang. Cek nutup. Boleh kun panas pas tekan menutup sekolahan. Ojon menutup sekolahan, jok kiamat tak nutup. Oh kini ke guru nggak gini, hidup mati menjadi guru. Kini ke situng, doa aki malaikat. Ini kebelis karena kini kelakuan mulja. Nyok aki seorang malaikat bon setuju makhluk. Sehingga jaipon kisabit cereng anong guna. Kan mon ulama lambe kan paseng kesinga karena cukup tasik. Engki polan ceri sebut neng hadis kini ka. Nik kasih doa aki, pahinga ja doa aki karo tak nyaman singa karena kok tasik. Sehingga bek setengah alarang lamun santri jeung akan kok tasik iku apa? Engki ingat kepolan ki adu Arya si adu aki engko si nyon ki dodak rem masih pahikakan tak nyaman. Mun kiai tenglah santri beka dinto kan pon tak doa iku apa? Si doa si bede tasik iku. Mun bede tas pereng ampun tak doa engki. Tamil lo make gojeng apa? Hataro sahai. Jadi yang kedua ada Bu Epon Ki Haji Fa'ari narekanan menjelaskan tentang hadis idza matabnu adamah in qata amaluhu illa min salatin. Dabun Ki Haji Masari penapaan amal jariyah situng orang yang sedekah nyumbang masjid, nomor 2 ilmun yuntafa'u bihi ilmu saya ajarki ka orang yang manfaatki, nomor 3 anak si aduaki ka orang tuana. Dabu pun Ki Haji Masari yang punya ketiga-tiganya itu adalah guru muallim. Apa guru ini kan mesti sedekah karena dabu Ibnu Mas'ud wa ta'limuhu shadaqatun, ilmu nikah mengajarkannya sedekah. Ajar tibi tasbihun mengajarkannya sodako berempa banyak sedekah kita karet murid mun ngajar penari dari kulaku sampai siang deki ki ngajar di India malam ki ngajar terus laku bitong kini kah oleh ruwat semi itu ngah tikal pon beda malaikat semi itu ngah sepenting mun pah korang perkara aja. Sedekah berempat kali, maka tidak usah berkecil hati jika kita melihat oh cinikah nyumbang ke nikah saem, nikah nyumbang ke masjid saem, pakai nik gini kah nyumbang dunia, ya nyumbang ilmu, ibi tong ilmu ya, cek sahorob Sayyidina Ali saya siap menjadi budak, iar kena berempat, padahal kita ngecopok dari kulak sampai, ibi tong berempat horob. Begini mungkin orang nyumbang semiliar ke masjid nah gini tadi masjid mun tada orang yang beri ilmu sehingga orang yang bajang tadi apa masjid kujur oh ke peternakan ajam be pindah telur maka bahwa mereka bersodakoh menyumbangkan kekaannya baik tapi jangan berkecil hati jika menjadi guru tidak menyumbang apapun yang dia sumbangkan adalah
ilmu. Ya keng benih pahpolan si guru pah tak nyumbang sekali. Cok gula pun nyumbang ilmu berarti tak usah nyumbang PC, yen nyumbang gitu. Keng kun kadang orang mah ngucak engkau terus dadi reng sogi, polan mak ingat ajir wawa. Aro bisa aku bayi masjid, aro wawa, aku bayi madrasah, nyumbang ke pondok, aro mun sedo kana setahun bayin, bedemun duem. Bah tidak usah berkecil hati. Engkau repah oleh ganjaran dari dimma ya. Mun tak sogi. Nah, tak usah apa senikah. Ilmu yang Anda ajarkan itu jauh lebih besar dari itu nilainya. Sehingga arah apa Allah ma'takar malaikat nyonaki seborah. Dan itu jariyah. Karena ya jaraki ilmu gini kah ajalan segala debun wasid. Ajalan ya jaraki ya malaki embian sampai seta kini kaki pakun melo ganjerna berarti kini kah sodakoh jariyah. Kurus bisa beri sodakoh jariyah. Mun ilmun yuntafa bihi kan jet pon jelas saya jaraki ilmu. Orang mun kun nyumbang ke masjid melolo kini ke kun sodakoh jariyah melolo. Mun kita nyumbang ilmu kini ke sodakoh jariyah dan ilmun yuntafa bihi. Red kini kepaki adu'aki ke kurunah kini ke sekoca awaladin solihin yad'u lahu. Karena anak ini kebenih semata-mata yang biologis tapi juga yang ideologis. Anak kepi gini kamangkan Imam Ghazali nulis kitab ayyuhal walad. Kini kebenih paring lagi ke putrana. Paring lagi ke santri nah karena santri riya auladi. Tapi kayak mah ayyuhal walad tangna anak kepi. Anak si kemah, ya tang dari murid kepi. Le murid nih kamu na doaki lagi nih kekuru kan miloh waladin solihin yad'u lahu. Mun la soleh mesti ada doa sini. Masa ratusan murid tadok si soleh sekali sini. Pekun bedetong setong sini. Ulan tadi tebun kiasi masari guru nih andi ketiga-tiganya amal yang mengalir. Maka yang tadi disebutkan impasingnya di surga besar. Mungkin beda semakin tak apa. Jarang gini ka rahmatun minallah gitu. Keng umpamana tada si umpamana. Ki pangki nang akhirat. Karena pun andi teloan sedekahun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladin solihin yad'u lahu. Orang yang bukan guru belum tentu punya ketiga-tiganya. Mungkin kun andi setong, mungkin kun andi dua, mungkin andi telok gini ke guru. Bahkan ketoifur ada buaki sampai empian ngajar tak ikhlas. Kini kepon paling palang nih kepon. Ngajar tak ikhlas, kini kaki bagus. Bisa nyerap ganjerna ke? Bisa. Bah, can mun tak ikhlas ada ganjerna. Si tak ikhlas kan ketika ki odi teng pon mati kan ikhlas kepi. Teng pon mati ada pon troya lemah orang. Begitu dia meninggal, dia sudah habis tidak ikhlasnya, maka ganjerna datang pas ketika ilmunya masih jalan. Mak nyaman deui ya tadi guru deh. Lah kok ngajar nyari sekolahan lain mak keton korang sekolah antong deh. Dibudin letak nomor sekolahan boleh gawe tibi. Mak mun ngejar ke orang tak tem dadi kepala. Mun gawe tibi langsung di kepala. Kontak cak aja berguna sindi kekurangan jam ke rumah. Sih, gawe tibi kok mun setep. Arep apa? Cek turun dadi kepala. Troni kena ijazah apa? Jadi kepala nang sekolah noreng tak lupa disoroi panglo. Di kepala hari oba tugas manglo benyoro. Magek nyaman. Masa mun guru masuk surga kepala sekolah tak masuk. Jangan kisah tarpah di masih salipan. Mun gurun masuk surga ketua yayasan mah tak masuk. Lu gelu iku. Can bagian ketua yayasan. Sehingga gula bek anu jad. Kapan jelasnya ketua ifur? Gula kan ciki ya kayak ketua ifur nih karena gula ingin mati sebagai santri. Hari santri nih kak. Gula santri sebuah status sambil mati. Mun santri di rumah ya ngaji sih kok jak santri. Mak beri santri tak ngaji. Jadi gula ngaji kaki hafidhi, mun kaki teifur karena bekjau gula ngaji online. Karena usaha mangkat ongku, usaha on laon.
Teti mending ngaji online. Hadis Sunan Imam An-Nasai neng bagian pertengahan kali itu menjelaskan, sampai jika amal jariyah diberikan dengan tidak ikhlas, maka sejak dia ikhlas amalnya datang. Abri mangken tak ikhlas, laku karena laku lopain lah temu ikhlas ken laku ganjerna bitong bi Allah. Dari rumah ambu tadi guru. Polan si bajerna sekoni lanjut. Pokon kan mate. Odi mati sebagai guru, menjadi guru atau mati. Iya kan mun tadi ulama kan melarat, mun kun tadi murid kan keempat tadi santre, long nolongin kiai ngajar, oh nyaman gini kan daripada swarga ya bu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nak genan cerita dari seeda buaki ke wasit gila. Nah, ini kun nak genan cerita kun, gula bola nah. Gelak pocur bersambutan kadek ben gula ngiding aki nemu bahan mon setir. Seni kenyaman orang yang pidato di Budi nih. Tahu dari ceritaan sedadan keren rosaki. Kok daripada emak kok saya kejaja. Nyona sopora manabi beda hal-hal sekurang parcuke karena ini orang-orang mulia semua. Jadi gula jajaban seroban nih kecangkolang onggun apa. Cangkolang ka orang-orang muljen nih kap. Kenapa boleh nikah orang-orang sebanyak murid dan bisa jadi salah satu muridnya nanti berdesi tetipan aja ke swarga. Jadi pada bensi gila Arya patoron Nabi Muhammad sepolami Arya si bisa aja ke swarga. Karena apa? Ya muntang bejeng bolanjar kelacer polami Arya si bisa memasuk ke swarga. Amin Allahumma amin. Nyona seporas sekali lagi mohon maaf jika ya ben seroben nggak nikah pohon. Gula biasa na polan mo nang tas podium nih susah serius karena gula kan dosen. Mon dosen nih kan usah. Yang semakin nas panas itu lah pun lah cerita seni kafain pun. Sepenting semangat saya guru. Langsung daftar swarga bah. Mon paki beda tak masuk swarga bah abdi na berguna. Ma paki apa lebih beda neraka bukan. Enten benih yang udah rem makin tak kelar kerja lain boy. Matur seni ke Allah. Abdina pokok papolong ben Ki Hasim Asari sahabat Kak Adim Abisawas karena abdina perguno. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.